Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai teori perdagangan internasional yang digawangi oleh Hacker Olin atau yang biasa disebut dengan HO. Perlu diketahui bahwa dalam hubungan internasional, aspek perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting karena terdapat banyak relasi atau hubungan internasional yang dijalin atas dasar kepentingan ekonomi atau perdagangan. Sejak era revolusi industri yang berlangsung pada abad ke-18 di Inggris serta disusul oleh kawasan lain di Eropa, muncullah salah satu aspek penting dalam konsep ekonomi yang digawangi oleh Adam Smith, yakni teori perdagangan internasional. Teori ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap dunia, yakni mengubah dunia menuju globalisasi secara cepat dan masif. Perdagangan internasional sendiri merupakan bentuk transaksi dagang yang terjadi antara subjek-subjek ekonomi negara satu dengan negara lainnya, baik berupa transaksi barang ataupun jasa. Teori perdagangan internasional juga memiliki dampak, yakni yang pertama, dapat mempercepat terjadinya globalisasi karena adanya pertukaran yang berlangsung secara internasional dan intens. Kemudian yang kedua, mengubah pola pikir negara yang awalnya enggan memperdagangkan keunggulan absolutnya menjadi mengutamakan keunggulan absolut sebagai komoditas perdagangan. Ini terjadi berkat pemikiran Law of Comparative Cost Ricardo. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama ekonomi internasional. Dalam perkembangannya, terdapat 3 teori perdagangan internasional yang utama dan banyak diulas. Salah satunya adalah teori Hacker Olin. Nah, teori ini dicetuskan oleh Eli Hacker dan muridnya Bertil Olin. Dijelaskan bahwa pola perdagangan negara-negara cenderung mengekspor barang-barang dengan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan produktivitas yang terjadi akibat perbedaan proporsi faktor, baik tenaga kerja, modal, dan tanah yang dimiliki oleh suatu negara. Teori ini berasumsi bahwa negara dengan faktor produksi yang relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk target ekspor. Sebaliknya, bagi negara dengan faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam biaya produksi, ia akan melakukan impor. Berikut adalah faktor yang mendorong negara melakukan perdagangan internasional menurut teori Hacker Olin. Faktor pendorong tersebut yakni yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Yang kedua, keinginan untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi yang dimiliki. Keempat, adanya kelebihan produksi di dalam negeri sehingga membutuhkan pasar baru untuk menjual produk tersebut. Kelima, adanya perbedaan kondisi seperti dalam hal sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk, sehingga menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Keenam, adanya kesamaan selera terhadap barang tertentu. Ketujuh, adanya keinginan untuk membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 8. Adanya globalisasi yang membuat tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Untuk mendalami teori perdagangan internasional, teman-teman bisa menggunakan referensi yang ada di dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Now it's crossed out and weighed, but I still can't forget if I wanted to.